Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik, seperti yang dikehendaki oleh Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hari-hari yang telah kami lewati. Kami percaya hari ini pun Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati. Tuntun dan ajarlah kami Bapa, untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik dan terus melakukannya dengan penuh sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Bukalah hati kami dan terangilah pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 21 Juli 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 77 ayat 3. Dalam bahasa Batak Psalmen 77 ayat 3. Demikianlah dikatakan. Hulului do Tuhani di ari hagugutaki, sai tol-tol do tangaku bornginnai, jaladang marpasohotan, sai di pajua-jua rohaku do apulon. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak akan terlahir seorang pelaut yang tangguh, pelaut yang kuat dan hebat tanpa adanya badai. Badai akan terus melatih seorang pelaut menjadi pelaut yang handal, pelaut yang berani, yang kuat menghadapi tantangan. Ketika badai besar datang, dia akan dapat melakukan berbagai tindakan untuk menjaga keselamatan kapal yang dia bawa. Gelombang, badai, mulai dari yang kecil sampai yang besar, datang berkali-kali. Ini akan terus menempa dia menjadi pelaut yang handal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita tidak akan menjadi iman yang tangguh jika kita tidak mengalami pencobaan, masalah, tekanan di dalam kehidupan. Semua itu akan menguji kekuatan hati kita, kekuatan iman kita untuk terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang tangguh. Seorang beriman yang sangat dekat dengan Tuhan tidak akan luput dari pencobaan. Karena pencobaan itulah yang membuat seseorang semakin dekat dan terus terpaut kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan. Begitu banyak pencobaan, masalah demi masalah datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, seakan-akan masalah kita semakin besar, semakin kuat, dan sulit untuk kita hindarkan. Tetapi marilah kita belajar dari firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, supaya dalam hari-hari kesusahan kita terus mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, tekanan hidup. Marilah kita terus mengulurkan tangan
dengan tak henti-hentinya penuh harap memohon belas kasih Tuhan. Saudara, yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan terus akan ada sepanjang kita tetap percaya. Tapi jikalau kita sudah mulai ragu, sudah mulai tidak percaya lagi akan keberadaannya, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita akan semakin jauh dari kasih dan damai sejahtera yang daripadanya. Sekalipun kita punya kekuatan, sekalipun kita punya kuasa, kita punya kemampuan, itu semua tidak akan dapat menolong kita. Pertolongan dari dunia ini itu sementara dan pasti akan sia-sia. Penghiburan dari dunia ini pun sementara dan itu akan hilang segera. Tetapi pertolongan dan penghiburan yang daripada Tuhan adalah kekal selamanya. Karena Yesus Kristus Tuhan kita adalah penghibur yang sejati. Dia sahabat yang setia. Ale-ale na sumurung yang pertolongannya melebihi segalanya. Penyertaannya memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pergumulan, persoalan, masalah-masalah hidup kita membuat kita semakin tangguh, membuat kita semakin kreatif menjalani hidup kita di dalam rasa syukur kepada Allah. Seorang pelaut dalam menghadapi masalah ketika kapalnya diancam oleh badai dan menghindari kapal karam, seorang pelaut harus semakin kreatif untuk melakukan tindakan di dalam perjalanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikapun ombak dan badai kehidupan menerpa kehidupan kita, jangan pernah menyerah. Tetaplah percaya dan berpegang kepada Allah. Yakinlah hari-hari kita akan semakin baik dan kita semakin kreatif dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Apapun masalah hidupmu, teruslah berpegang kepada Tuhan. Teruslah percaya akan janji-janji yang nyata yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menggenapi janjinya. Di dalam firman-Nya, Ia akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Dan berpeganglah di dalam firman Tuhan senantiasa. Karena firman Tuhanlah sumber hikmat dan pembimbing hidup kita. Sebab itu, berpeganglah kepada Tuhan dan teruslah berlindung hanya kepada Dia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak pernah mengandalkan dunia ini. Tidak mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, tetapi terus berlindung dan mengandalkan Engkau di dalam menjalani kehidupan kami. Bapa, kami tahu hari-hari kami tidak mudah untuk kami lewati. Begitu banyak ombak, bahkan badai yang datang menerpa kehidupan kami. Tetapi di dalam firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami akan kasih-Mu, akan keselamatan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami mencari-cari pertolongan di luar dari Engkau. Tetapi biarlah kami terus mencari Tuhan dan tangan kami terulur untuk memohon belas kasih-Mu. Tidak pernah lesu, tidak akan goyah karena Tuhan akan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam segala pekerjaan kami, perencanaan kami hari ini, Engkaulah yang menolong kami. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami. Ajari kami melakukannya di dalam iman, di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya setiap pekerjaan yang kami lakukan di dalam Tuhan pasti berhasil dan berbuah. Terima kasih Bapa, kasihani dan lindungilah kami di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu dan biarlah hidup kami semakin lebih baik di dalam pengasihan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.